kamu ini atau mengetahui? Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kok ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya, kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilahirkan dengan, ya kan, dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Ini dari Reza sendiri, ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Reza merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Denada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya. Jadi bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ. Meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Masa kamu mungkin udah mengetahui belum, Denada sudah mendatangi notaris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak, dan nah kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan ini pengennya disahkan di notaris, akhirnya dilakukan oleh Denada. Mungkin kamu seperti apa? Ya kan harus dilakukan dulu, Kak, baru Reza. Sudah dilakukan kabarnya. Kabarnya kan Reza belum dipanggil. Berarti juga menunggu. Bang, kalaupun misalnya Denada merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan Ibu Rati, Pak, dengan Bapak Mertua, dengan Reza, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicabut atau tetap dilanjutkan? Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Berarti peluang damai itu masih ada, Bang? Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul Denada akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya. Saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Tapi Denada kan ini sudah lagi ada di Jakarta dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak kayak ketemu gitu atau sekedar balas chatnya kayak atau mungkin kamu sebagai anak chat duluan, tante mbak ayo ketemu mbak gitu. Bla bla bla. Udah Reza balas kok. Tapi balasan dari dia ada nggak? Setelah kamu balas lagi, belum balas lagi. Chatnya. Ya tadi menunjukkan nama saya, balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia, sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak, mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Sudahlah ngomong saja sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini. Reza, apa yang mau kamu sampaikan ke Denada terakhir? Terakhir nih, kalian ada update? Yang pertama ya Kak, Reza ingin ketemu
kan ya itu tadi kan pasti kakak-kakak semua tahu Resa ada di mana, masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Resa yang merawat Resa, ya juga haruslah kayak minta maaf untuk kak bertemu juga gitu. Itu keinginan.